Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Ahad 10 Mei 2020 akan dilaksanakan sidang proposal dengan judul Pengaruh Green Product Knowledge, Green Product Positioning, dan Attitude Toward Green Product pada produk Men's Pet merek Baby Oz di Pondok Pesantren Putri Sekabupaten Jombang. Perkenalkan, nama saya Chandra Fatmawati Firdaus. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pembimbing sekaligus penguji saya, Ibu Mar'atul Fahimah SPMM. Terima kasih sudah mempersilahkan saya presentasi. Dalam presentasi ini ada 3 poin utama yang akan dibahas. Poin yang pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Poin yang kedua merupakan tinjauan pustaka yang meliputi pengertian perilaku konsumen, pengertian green marketing, pengertian green product, pengertian green product knowledge, indikator green product knowledge, pengertian green product positioning, indikator green product positioning, pengertian attitude toward green product, indikator attitude toward green product, pengertian purchase intention, dan yang terakhir adalah indikator purchase intention. Poin yang terakhir adalah metodologi penelitian yang meliputi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, dan yang terakhir teknik analisis data. Baik, kita melangkah di bagian yang pertama. Bagian pendahuluan di latar belakang. Latar belakang yang pertama, dewasa ini peningkatan kesadaran akan lingkungan semakin meningkat, dikarenakan keberadaan sampah bisa mengancam lingkungan. Sampah rumah tangga merupakan limbah yang paling berbahaya. Dan dapat dikatakan bahwa kerusakan lingkungan ini juga diakibatkan dari limbah industri. Untuk menangani masalah ini adalah dengan mengubah gaya hidup yang lebih baik. Gaya hidup yang dapat membantu lingkungan adalah dengan menerapkan segala sesuatu dengan hal yang ramah lingkungan. Diharapkan nantinya akan dapat mengurangi masalah yang sulit diatasi dari tahun ke tahun. Hal ini menjadikan banyak perusahaan yang memunculkan produk ramah lingkungan dengan cara memberikan label Eco Green, Against Animal Testing, Protect Our Planet, dan Defend Human Rights. Nah, salah satu produk ramah lingkungan yang sudah beredar di konsumen adalah produk skincare The Body Shop, motor ramah lingkungan Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Tupperware, dan juga Baby Oz. Baby Oz merupakan produk ramah lingkungan yang mengedepankan azas lingkungan bebas plastik dan sampah. Baby Oz mengeluarkan beberapa produk ramah lingkungan seperti popok bayi dan Men's Pet atau menstruasi pet. Untuk itu, produk ramah lingkungan yang diangkat dalam penelitian ini adalah produk Men's Pet atau menstruasi pet pada merek Baby Oz. Konsumen berharap mendapatkan informasi mengenai informasi permasalahan lingkungan yang terjadi agar konsumen dapat lebih memahami dan meningkatkan green product knowledge dan melakukan pembelian pada green product. Hal ini dikarenakan bahwa banyak masyarakat yang masih belum mengetahui apa sih produk ramah lingkungan itu. Bagaimana efeknya pada lingkungan, dan apa yang harus dia lakukan pada lingkungan. Maka, dengan melakukan kampanye yang aktif pada konsumen akan memberikan pressure terhadap konsumen green product knowledge. Ketika kita memberikan kampanye tentang produk ramah lingkungan, maka konsumen akan tertanam bahwasanya lingkungan ini sangat membutuhkan perhatian. Maka dari itu dimulai dari produk-produk yang ramah lingkungan agar masyarakat tahu, agar konsumen tahu apa itu pengetahuan tentang
produk ramah lingkungan. Konsumen yang mempunyai pengalaman positif dalam membeli green product lebih menunjukkan niat yang tinggi untuk membeli produk ramah lingkungan yang disebabkan oleh green product positioning. Ketika konsumen telah mengalami pembelian terhadap produk ramah lingkungan, mereka akan mengalami rasa nyaman terhadap produk itu. Maka dia akan ada niat untuk membeli produk. Konsumen yang memiliki pengetahuan tingkat tinggi akan memiliki attitude atau perilaku yang mendukung lingkungan untuk menjadi lebih baik dan memiliki purchase intention pula untuk membeli produk yang untuk dikonsumsi. Jadi, semakin orang mengetahui bagaimana pentingnya menjaga lingkungan, bagaimana apa yang harus dia lakukan terhadap lingkungan, maka ia akan semakin memiliki niat pembelian yang lebih tinggi gitu loh. Maka dapat ditarik sebuah rumusan kesimpulan, apakah green product knowledge berpengaruh terhadap purchase intention pada produk men's pet merek Baby Osh ramah lingkungan? Yang kedua, apakah produk positioning mempengaruhi purchase intention pada produk men's pet merek Baby Osh ramah lingkungan? Dan yang terakhir adalah attitude, apakah attitude toward green product ini mempengaruhi terhadap purchase intention pada produk men's pet merek Baby Osh ramah lingkungan? Nah, selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang diambil adalah perilaku konsumen. Menurut Solomon 2017, perilaku konsumen atau biasa disebut dengan customer behavior menjadi studi dari proses melibatkan kelompok atau individu untuk memilih, membeli, menggunakan atau membuang produk berupa jasa, gagasan atau pengalaman untuk mencukupi kehidupan dan keinginan. Nah, selanjutnya adalah green marketing. Menurut American Marketing Association dalam Ridwan et al., green marketing sebagai pemasaran produk yang dianggap aman bagi lingkungan dengan mengembangkan berbagai kegiatan seperti modifikasi produk, perubahan proses produksi, kemasan, dan strategi iklan. Hal ini melahirkan green marketing mix. Yang pertama adalah green product, green price, green promotion, dan green place. Green product menyatakan bahwa green product merupakan produk yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan, tidak boros sumber daya, tidak menghasilkan sampah berlebihan, dan tidak melibatkan kekejaman pada binatang. Definisi green product knowledge adalah pengetahuan konsumen tentang produk merupakan pengetahuan yang melekat pada memori konsumen terhadap suatu produk yang memiliki pengalaman mengkonsumsi berupa penglihatan, pendengaran, maupun mouth-to-mouth. Jadi, konsumen mengetahui tentang green product atau produk ramah lingkungan ini baik berupa penglihatannya saja, pendengarannya saja, atau dengan dari mulut ke mulut. Jadi mereka minimal itu pernah membicarakannya. Maka dapat diambil sebuah indikator menurut Huang et al. Dalam penelitiannya bahwasanya yang pertama, konsumen telah mengetahui produk ramah lingkungan. Yang kedua, konsumen mengetahui informasi lingkungan yang terkait dengan produk ramah lingkungan. Yang ketiga, produk ini menjadi salah satu yang muncul saat pembicaraan produk ramah lingkungan. Yang keempat, produk ramah lingkungan ini memiliki reputasi baik. Yang kelima, kualitas produk ramah lingkungan ini bagus. Yang keenam, produk ramah lingkungan ini memiliki jaminan kualitas sepenuhnya. Yang ketujuh, desain produk ramah lingkungan ini mengesankan. Yang kedelapan, fungsi produk ramah lingkungan ini sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam menjaga lingkungan. Yang kesembilan, produk ini dikaitkan dengan melindungi lingkungan.
Yang ke-10, produk ini membuat hidup konsumen lebih melindungi alam. Selanjutnya adalah green product positioning. Green product positioning ini adalah suatu tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapat tempat khusus di dalam benak konsumen sehingga dapat memaksimalkan manfaat yang potensial bagi perusahaan. Jadi, green product positioning ini merupakan usaha dari perusahaan untuk menanamkan sebuah mindset konsumen posisi produk itu dengan produk yang lain gitu. Maka dapat diambil sebuah indikator. Menurut penelitian Huang et al, indikator green product positioning ini ada 6. Yang pertama adalah produk ramah lingkungan ini mewakili kenyamanan dalam menjaga lingkungan. Yang kedua, produk ramah lingkungan ini berkualitas tinggi dalam menjaga lingkungan. Yang ketiga, produk ramah lingkungan ini digunakan sehingga dapat menjaga lingkungan. Keempat, produk ramah lingkungan ini dapat digunakan konsumen dalam menjaga lingkungan. Kelima, produk ini sudah terkenal sebagai produk ramah lingkungan. Yang keenam dan yang terakhir merupakan produk ini merupakan yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah attitude toward green product. Merupakan evaluasi perasaan dan kecenderungan seseorang yang dapat menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap suatu objek atau ide. Jadi, attitude ini adalah sikap yang ditujukan oleh konsumen ketika telah mengevaluasi berdasarkan perasaan atau kecenderungan seseorang terhadap produk ramah lingkungan. Nah, dapat diambil 3 indikator di sini. Yang pertama adalah konsumen suka ide produk ramah lingkungan. Yang kedua, produk ramah lingkungan merupakan gagasan yang bagus bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memiliki sikap yang baik terhadap produk ramah lingkungan. Selanjutnya adalah purchase intention. Niat beli merupakan kemungkinan konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu produk di masa yang akan datang maupun tidak, yang memiliki pertimbangan dan telah melalui tahap pengambilan keputusan suatu produk tersebut. Jadi, niat beli itu akan diberikan atau dimunculkan oleh seorang konsumen ketika dia memiliki evaluasi terhadap produk ramah lingkungan. Nah, ketika dia sudah melalui 3 tahap ini, maka dia akan memutuskan bahwa ini yang akan menjadi produk saya. Indikator yang pertama adalah konsumen akan membeli produk ramah lingkungan. Yang kedua, konsumen bersedia membeli produk ramah lingkungan. Dan yang ketiga adalah konsumen akan berusaha membeli produk ramah lingkungan itu tadi. Nah, ini selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Ada 5 penelitian yang saya ambil. Yang pertama penelitian dari Anasia Rustianda Putri, yang kedua Avandi Adil, yang ketiga adalah Muhammad Ridwan Erol, yang keempat adalah Evan Himawan, yang kelima adalah Kelly Wisma. Yang lebih mirip dengan penelitian saya pada kali ini adalah penelitian dari Anasia Rustianda Putri, akan tetapi objek yang saya ambil merupakan men's pad baby O's. Dengan alat analisis penelitian Sequential Equation Modeling atau SEM dan Partial Least Square. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Di sini dapat dilihat bahwa green product knowledge ini akan mempengaruhi purchase intention. Yang kedua adalah green product positioning ini akan mempengaruhi purchase intention. Dan yang ketiga adalah attitude toward green product ini dapat mempengaruhi purchase intention. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara green product knowledge terhadap purchase intention. Hipotesis yang kedua, diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara green product
positioning terhadap purchase intention. Hipotesis yang ketiga, diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara attitude toward green product terhadap purchase intention. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 3 yaitu metodologi penelitian. Desain penelitian, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan pengukuran kuesioner, penelitian ini juga merupakan jenis analisis kausal yang mana peneliti ingin mengidentifikasi atau meneliti hubungan sebab akibat. Identifikasi variabel. Variabel independen ini terdapat 3. Yang pertama adalah green product knowledge, green product positioning, attitude toward green product sebagai variabel independen. Selanjutnya adalah variabel dependent atau variabel yang tidak dapat dipengaruhi. Pada penelitian ini terdapat satu variabel independen yaitu green purchase intention. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Di sini terdapat indikator, alat ukur, dan juga skala. Karena indikator sudah saya sebutkan di awal tadi, maka saya akan memaparkan alat ukur dan skala. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan skalanya menggunakan skala Likert. Seperti ini. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui produk Menspet Baby Oats. Untuk sampelnya adalah orang yang mengetahui produk Menspet Baby Oats yang berada di Pondok Pesantren Putri se-Kabupaten Jombang. Teknik pengumpulan datanya dengan cara yang pertama adalah kuesioner, yang kedua adalah studi pustaka, yang ketiga adalah skala pengukuran. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Sebelum melakukan teknik analisis data, tentunya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Apa itu uji validitas? Uji validitas adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Nah, untuk uji reliabilitasnya merupakan alat untuk menguji kekonsistenan jawaban responden atas pernyataan dari kuesioner. Nah, selanjutnya adalah analisis. Peneliti ini menggunakan analisis regresi berganda. Mengapa? Karena lebih dari 2 variabel independen di dalamnya. Karena X1 atau variabel independennya ada green product knowledge, yang kedua adalah green product positioning, yang ketiga adalah attitude toward green product, dan untuk variabel dependennya ada purchase intention. Maka dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Berikut adalah paparan mengenai presentasi saya tentang penelitian pengaruh green product knowledge, pengaruh green product positioning, pengaruh attitude toward green product terhadap purchase intention pada produk Menspet Baby Oats di Pondok Pesantren Putri se-Kabupaten Jombang. Terima kasih atas waktunya saya berikan kepada Ibu Maratul Fahimah selaku dosen penguji. Terima kasih.